Baik, bismillahirrahmanirrahim. Judulnya tanda-tanda jar. Baik, tanda jar itu dia tulis saja seperti di skema di papan tulis. Jar atau kadang disebut juga khafad. Jadi jar itu kadang disebut juga khafad. Jar ini tandanya ada tiga. Yang pertama kasroh, kemudian dia silakan ditulis saja, tulis langsung, kemudian fathah, itu dia tanda jar. Jadi ada tiga, kasroh, ya, fathah. Selanjutnya, siapa saja yang dapat tandanya kasroh? Ini ada tiga. Ada tiga yang dapat tanda kasroh. Pertama, isim mufrad al-munsharif. Kedua, jamak taksir. Al-munsharif. Ketiga, jamak muannas salim. Kemudian yang dapat tanda ya ini ada, mana saya buat? Tiga juga. Musanna, kemudian jamak muzakkar, dan al-asmaul khamsah. Selanjutnya fathah. Sini aja lah. Ismul ladzi la yansharif. Al-ismul ladzi la yansharif. Oke, judulnya tanda-tanda jar. Tanda jar itu ada tiga. Pertama kasrah, kemudian ya, kemudian fathah. Kasrah biasa baris bawah, ya biasa huruf ya, kemudian fathah baris atas. Yang dapat tanda jarnya kasroh ini ada tiga. Pertama isim mufrad munsharif, isim mufrad al-munsharif. Apa maksudnya isim mufrad? Udah paham lah itu, kalian udah belajar yang lalu di kelas 10. Jadi munsharif ini maksudnya dia bebas, barisnya bebas. Jadi bisa dhammatain atau fathatain, kasratain, bebas. Nanti kita buat contoh, ini penjelasan secara ringkas saja dulu. Kemudian berarti nanti ada isim mufrad itu yang tak munsharif, ghairul munsharif. Ada nanti isim mufrad begitu, makanya dibuat isim mufrad munsharif karena ada yang tak munsharif. Selanjutnya
Oh ya, ini kalau memang kurang jelas, coba kalau ada handset pakai handset aja supaya lebih terdengar jelas. Berikutnya yang kedua, jamak taksir al-munsharif. Jamak taksir al-munsharif. Jamak taksir kenapa dibuat dia munsharif? Karena ada juga nanti jamak taksir itu ghairu munsharif. Dia tidak munsharif. Jadi barisnya ada yang dia tidak bisa dibaris tanwinkan, dan kalau dia baris jar tanda jarnya fathah. Nah, itu yang ismul munsharif. Jadi ada yang munsharif barisnya bebas. Sama seperti mufrad tadi, boleh dhammatain, kasratain, fathatain boleh. Kemudian jamak muannas salim. Jamak muannas salim kalau dia jar maka tanda jarnya kasrah. Gitu. Jamak muannas salim biasa. Seperti yang sudah dipelajari di kelas 10. Selanjutnya yang dapat tanda jarnya ya. Ini ada 3 juga. Pertama musanna. Jadi musanna ketika dia jar tanda jarnya ya. Muslim misalnya, muslimi, muslimaini. Jadi ya-nya nanti. Nanti saya buatkan contohnya. Jamak muzakkar salim. Jamak muzakkar salim juga masuk ke tanda jarnya ya. Jadi yang lalu ketika kita membuat jamak muzakkar itu kan tambahan waw, nun dan ya nun. Jadi ketika jar itu yang dimasukkan tambahan ya nun, waw nun tidak masuk. Selanjutnya yang dapat tanda jarnya ya, ini juga yang berikutnya al-asmaul khamsah. Jadi al-asmaul khamsah masuk tanda jarnya ya. Berikutnya yang terakhir fathah. Ini cuma satu. Namanya al-ismul ladzi la yansharif. Al-ismul ladzi la yansharif. Ismul ladzi la yansharif ini dia secara ringkas artinya, arti ismul ladzi yansharif, isim yang tidak boleh dibaris tanwinkan. Nah, jadi nanti dia kalau dia jar, tanda jarnya bukan kasrah, begitu maksudnya. Tapi tanda jarnya fathah, bukan dibuat kasrah, tapi tanda jarnya fathah. Itulah dia ismul ladzi la yansharif. Jadi singkatnya apa itu ismul ladzi yansharif? Isim yang tidak boleh dibaris tanwinkan. Begitu aja lah singkatnya. Nanti ada penjelasan lebih lengkap, lebih khusus terkait ismul ladzi yansharif. Oke, Ustaz buat contoh. Jar atau khafat sama itu. Tanda jar itu ada 3, kasrah, ya, fathah. Pertama yang kasrah dulu. Yang dapat kasrah isim mufrad munsharif. Apa ini maksudnya? Contohnya seperti mana tulisan? Ya. Misalnya kitabun. Kitabun. Itu bisa dia kitabun, bisa dia dhammatain, bisa kitaban juga bisa, kitabin juga boleh. Jadi barisnya tidak ada penghalang, boleh bun, boleh ban, boleh bin. Kitabun, kitaban, kitabin. Ketika kasrah kita pakai kitabin, kasrah dia. Jadi jelas tanda jarnya kasrah, ini dia. Baris kasrah. Jadi tanda jarnya kasrah. Itu yang munsharif, barisnya bebas. Kemudian kalau dia jamak taksir al-munsharif, misalnya apa jamak taksir dari kitab? Mana tulisannya ya? Ini saja lah ya. Misalnya ini. Misalnya kutubun. Bisa kutubun, bisa kutuban, bisa kutubin. Jadi barisnya bebas, tidak ada ketentuan-ketentuan, tidak ada penghalang, makanya disebut munsharif. Bisa dibaris tanwinkan, dan ketika dia posisinya jar, tanda jarnya juga
kasroh, bisa dia kasroh. Jadi dia bukan ghair munsharif, ini munsharif. Isimnya munsharif. Kalau dia jamak muannats salim, contohnya jamak muannats salim ini, misal kita buat muslim, kalau dimuannaskan muslimatin, muslimatin. Jadi ini baris kasroh. Makanya tanda jarnya di sini kasroh. Muslimatin. Itu. Jamak muannats salim. Selanjutnya yang tanda jarnya ya, ini musanna. Contoh musanna. Kita buat contohnya di inilah. Misal yang musanna. Muslim kalau dimusannakan muslimai nih. Kalau dia muslim, untuk membuat musanna ada dua cara. Pertama tambahan alif nun, muslimani bisa, atau muslimaini tambahan ya nun. Ketika dia jar, maka tanda jarnya itu ya, bukan alif tapi ya. Maka dibuatlah pilihan yang tambahan ya nun, bukan tambahan alif nun. Muslimaini bukan muslimani, karena tanda jarnya di sini ya ketika dia posisinya jar atau majrur. Itu musanna. Jamak muzakkar salim sama seperti musanna. Kalau muslim dijamak muzakkarkan muslimuna, muslimina. Cuma ketika dia jar maka yang dipakai tambahan ya saja, muslimina. Tambahan waw tidak. Muslimina tambahan ya. Muslimuna tidak masuk. Itu makanya jamak muzakkar salim ketika dia jar maka tanda jarnya ya. Mana dia ya? Ini ya. Muslimina. Masuk juga kepada al-asmaul khamsah. Ini contoh al-asmaul khamsah. Di sinilah ya. Bawah. Al-asmaul khamsah. Kalau dia rafa bunyinya abuka, wahuka, hamuka, fuka, zumalin. Kalau nasab abaka, wahoka, hamaka, faka, zamalin. Kalau dia jar maka tanda jarnya pakai huruf ya. Contoh buat tidak ini. Albika, Abika, Afrika, Anika, Ika, Zimalin. Inilah dia al-asmaul khamsah. Isim-isim yang 5. Al-asmaul khamsah tanda jarnya ya. Mana dia ini? Abika, wa akhika, hamika, kemudian fika, zimalin. Jadi tanda jarnya ya. Selanjutnya yang terakhir al-ismul ladzi la yansharif. Contohnya di sinilah, di atas saja. Apa contohnya? Misal kita buat masajid. Masajidah. Barisnya di atas, masajidah. Ketika dia jar, dia pakai fathah. Makanya di sini tanda jarnya fathah. Kenapa? Karena dia bacaannya masajidah. Kalau ketika dia posisinya jar, jadi dibariskan atas. Bukan masajidi, fi masajidin tidak, tapi dibaca fi masajidah. Ya,
Jadi tak boleh dia baris tanwin seperti ini misalnya. Tak bisa. Karena dia mamnu minas sorob. Ismul ladzi la yansorif namanya. Jadi tak bisa dibuat masajidin, tak bisa. Atau masajidi. Cuma nanti ada ketentuan khusus. Nanti ada saatnya isim itu batal ismul insorifnya ada. Cuma nantilah lebih khusus pembahasan tentang ismul insorif. Contoh lain misalnya Aisyah misal. Aisyah. Apa barisnya? Aisyata. Ketika dia posisinya jar atau majrur. Ketika dia posisi majrur, maka tanda jarnya fathah. Ini dia. Aisyata. Jadi tak bisa dibuat Aisyati, tak bisa. Dia mesti pakai fathah karena dia ismul ladzi la yansharif. Isim yang tak boleh baris tanwinkan. Kalau dia jar, tanda jarnya fathah. Itulah dia ismul ladzi la yansharif. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tanda loncengnya. Terima kasih.